deh, grafiknya merah semua nggak sih? Aduh, terus gimana dong kalau merah semua kayak gini? Aduh, ini kalau kita kabur sekarang kira-kira ketahuan nggak sih? Sebulan ini udah gitu terus tuh. Ya kan, nggak ada perubahan sama sekali. Terus gimana dong? Ke kantor mau tutup tau gak sih? Bos datang tuh. Duh, kira-kira ntar rapatnya bahas apa ya? Ya bahas yang tadi nggak sih? Soalnya udah kacau banget. Oke, selamat pagi semuanya. Maksud saya mengumpulkan kalian di sini karena kita sama-sama tahu ya kalau semisal penjualan kita selama 4 bulan terakhir ini jelas gak baik-baik aja. Ibu permisi sebelumnya, ada apa ya? Kok kayaknya tegang banget hari ini? Sebenarnya saya bukan orang yang suka basa-basi ya. Tapi udah kalian lihat kan kalau misalkan penjualan tadi yang kayak saya sampaikan itu udah buruk selama 4 bulan. Kayak ya udah gimana lagi, kita harus siap dengan semua kondisi yang terburuk di perusahaan kita. Maksudnya PHK? Nanti saya umumkan, tapi kalian make sure persiapkan diri kalian dengan baik terhadap pengumuman yang akan saya sampaikan nantinya. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Nah, pada soal pertama yaitu bagaimana cara pemimpin menyampaikan kabar tersebut pada seluruh karyawan dengan tetap mempertimbangkan etika dan tidak menurunkan semangat kerja mereka. Nah, jawabannya jadi di bagian ini kita bisa lihat gimana pimpinan menyampaikan kabar buruk ke seluruh karyawan tanpa bikin suasana makin kacau. Nah, cara penyampaian itu dilakukan dengan transparan dan apa adanya, tapi tetap pakai bahasa yang sopan dan nggak menyudutkan siapapun. Ini penting banget karena kalau pimpinan menyampaikan berita krisis dengan nada panik atau menyalahkan, itu bisa langsung bikin semangat kerja karyawan turun drastis. Nah, di sini Bu Sinta sebagai pimpinannya memilih buat ngumpulin semua orang dulu, lalu menjelaskan kondisi perusahaan berdasarkan data yang jelas. Beliau juga berhati-hati banget dalam memilih kata-kata supaya karyawannya paham situasinya, tapi nggak merasa disalahkan atau diancam. Nah, selain itu, beliau ini tetap kasih rasa aman dengan bilang kalau semua ini dihadapi sebagai satu tim. Jadi, meskipun berita yang dibawa berat, cara penyampaiannya tetap menjaga martabat karyawan dan tetap berusaha mempertahankan motivasi mereka. Intinya, pimpinan itu harus jujur, terbuka, dan tetap menghargai perasaan orang-orang yang dipimpinnya. Oke, Anaya. Sebenarnya saya butuh pendapatmu dan saya harap kamu bisa jawab dengan seobjektif mungkin. Oke. Di antara tim yang ada di Agensi kita, kira-kira siapa yang paling kurang lah? Kalau dari penglihatan saya itu, Meiko dia sering salah. Kalau Henis itu sedikit lambat tapi nurut. Untuk semua data sudah ada. Oh, oke, gitu. Thanks infonya. Tapi kamu yakin kan ini objektif? Kamu nggak kayak menyalahkan Meiko dan Henis aja kan? Oke deh kalau kayak gitu. Mungkin bisa keputusan saya akan final hari ini. Makasih Teh. Ya. Dalam situasi perusahaan yang sedang tidak stabil, pemimpin transaksional dan otoriter memainkan peran yang sangat menentukan. Pemimpin dengan gaya ini memegang kendali penuh atas arah kerja tim, memastikan setiap orang mengikuti aturan dan standar yang telah ditetapkan. Ketegasan menjadi ciri utamanya. Instruksi disampaikan langsung tanpa banyak diskusi.
karena ia percaya bahwa kejelasan adalah kunci agar semua berjalan dengan efektif. Sebagai pemimpin transaksional, setiap keputusan selalu berlandaskan kinerja. Target, pencapaian, dan data menjadi dasar utama, bukan perasaan atau hubungan personal. Dalam kondisi perusahaan yang menuntut ketegasan, pemimpin seperti ini harus menentukan langkah-langkah penting demi keberlangsungan organisasi, termasuk ketika harus menentukan siapa yang akan dipertahankan, siapa yang perlu dibina, dan siapa yang terpaksa untuk dilepas. Semua diputuskan secara objektif, dengan melihat dampak jangka panjang bagi keberlangsungan perusahaan. Meskipun terasa keras, pendekatan ini sering dibutuhkan ketika perusahaan menghadapi resiko besar. Pemimpin transaksional dan otoriter berfokus pada stabilitas, kepastian, dan hasil akhir. Dengan mengutamakan disiplin serta kejelasan arah, pemimpin seperti inilah yang menjaga organisasi tetap terkendali, fokus, dan tetap mampu bertahan di tengah kondisi yang tidak menentu. Permisi, Bu, ada apa ya? Silakan duduk dulu, Meiko. Jadi gimana, Bu? Oke, mau tanya dulu ya ke Meiko. Selama kamu bekerja di agensi ini, kira-kira gimana nih perasaan kamu atau progresan kamu? Kalau menurut saya pribadi, progres saya dan kinerja sudah maksimal sih, Bu. Oke, tapi sempat ngerasa nggak kalau misalkan progres kamu itu nggak berkembang? Memang sepertinya saya sempat terdistract beberapa bulan yang lalu. Mohon maaf, Ibu, sebelumnya. Oke. Bagus kalau misalkan kamu merasa, karena emang berdasarkan evaluasi yang udah aku meetingkan, itu kamu gak signifikan banget dalam proses bekerja kamu di agensi kita. Jadi, karena penjualan kita juga turun ya, 4 bulan lagi. Jadi kita putuskan kalau semisal mulai besok, kamu tidak bisa lagi bekerja di sini. Mohon maaf ya, Miko. Beneran, Bu? Ya, itu pun kita berdiskusinya cukup lama, tapi ya itu keputusannya yang terbaik buat kita. Baik, Ibu, kalau memang dirasa seperti itu, saya juga merefleksikan diri. Sebelumnya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bekerja dan berkembang di perusahaan ini. Oke, sama-sama. Silakan keluar, Meiko. Terima kasih, Ibu. Pada bagian ini, kita masuk ke poin penting yaitu soal proses PHK. Dalam praktik yang profesional, PHK tidak boleh dilakukan secara mendadak di depan umum atau dengan nada yang mengintimidasi. Harus privat, artinya percakapan hanya melibatkan pemimpin dan karyawan yang bersangkutan di ruangan yang tertutup dan juga aman. Lalu prosesnya juga harus sopan dan juga manusiawi. PHK itu situasi yang sensitif, tidak cuma soal kehilangan pekerjaan tetapi juga perasaan, harga diri, dan masa depan seseorang. Oleh karena itu, pemimpin perlu menyampaikan alasannya dengan jelas, jujur, dan tetap menghargai karyawan. Nada bicara juga harus tetap stabil, tidak menyalahkan, dan juga tidak mempermalukan. Intinya, PHK yang benar itu bukan hanya aturan pekerjaan saja, tetapi juga soal empati. Pemimpin yang dewasa akan memikirkan manusia di balik pekerjaannya, bukan hanya sekedar angka ataupun target dari perusahaan. Mau kemana? Oke, sekalian aku mau nyampaikan juga ya ke kamu, Happy. Jadi mata kerja kamu yaitu Meiko, sayang sekali kan progresnya kurang signifikan. Jadi mulai besok dia tidak bisa kerja lagi di sini. Beneran, Bu? Ya. Nah, lalu bagaimana Anda meyakinkan karyawan-karyawan yang tersisa agar tetap termotivasi dalam bekerja walaupun kondisi perusahaan sedang kurang baik? Nah, di scene ini kita bisa lihat gimana pimpinan berusaha menjaga motivasi karyawan yang masih bertahan meskipun kondisi perusahaan lagi nggak stabil. Nah, cara yang dipakai itu sebenarnya sederhana banget, tapi ini termasuk penting, yaitu dengan cara transparansi dan kejelasan.
Karena kalau perusahaan lagi susah tapi informasinya ditutup-tutupi, karyawan malah makin takut nih. Jadi mikir yang macam-macam dan akhirnya kehilangan kepercayaan. Nah, di sini Bu Sinta sebagai pimpinannya tentu memilih buat ngomong terus terang tentang kondisi perusahaannya. Beliau kasih gambaran jelas soal apa yang sedang terjadi dan apa langkah yang akan dilakukan perusahaan ke depannya, termasuk jaminan bahwa proses kerja akan lebih terbuka dan laporan keuangan bakal dibagikan secara berkala supaya semua orang tahu perkembangan sebenarnya. Nah, pendekatan kayak gini ini bikin karyawan ngerasa lebih aman karena mereka nggak dibiarkan menebak-menebak. Nah, mereka juga merasa dihargai. Jadi, soalnya pimpinan ini melibatkan mereka dalam pemahaman situasinya, bukan sekedar menyuruh bekerja tanpa penjelasan. Dan justru dari rasa aman dan dihargai inilah semangat kerja bisa tetap terjaga walaupun kondisi perusahaan lagi berat banget. Halo, di sini aku Sinta sebagai seorang pemimpin dari perusahaan travel agency. Sebagai seorang pemimpin yang cenderung otoriter dan transaksional, ia tahu bahwa kepemimpinannya nggak selalu terlihat lembut. Ia tipe yang suka keputusannya diambil secara cepat, instruksinya jelas, dan semua hal berbasis data. Buat sebagian orang mungkin terasa kaku dengan caranya. Tapi di kondisi perusahaan kritis seperti yang sudah ditampilkan di video itu adalah satu-satunya cara supaya semuanya tetap terkendali. Saat penjualan turun dan situasi makin gak pasti, ia harus menyampaikan kabar buruk secara langsung, menentukan siapa yang tetap bertahan, dan memastikan tim yang tersisa tetap termotivasi. Itu keputusan berat, tapi sebagai pemimpin, ia tidak bisa lari. Baginya, kepemimpinan otoriter dan transaksional bukan tentang menekan seseorang, tapi tentang kejelasan, tanggung jawab, dan juga konsistensi. Siapa yang bekerja akan dihargai, dan siapa yang melanggar aturan harus siap dengan konsekuensinya. Pada akhirnya, pemimpin itu harus berani tegas, terutama ketika situasinya sedang buruk. Dan meskipun gaya kepemimpinannya keras, ia percaya yang paling dibutuhkan oleh travel agency adalah untuk tetap terus berdiri hingga akhir. Halo teman-teman, di sini aku Meiko merepresentasikan Gen Z di kantor, yaitu sosok yang apa adanya, ekspresif, jujur, dan selalu menunjukkan emosi secara spontan. Karakternya cepat panik dan mudah heboh, namun juga cepat kembali ceria sehingga mampu memberikan warna dan dinamika emosional dalam tim. Setiap kali melihat grafik menurun atau mendengar kabar yang kurang baik, reaksinya sering kali dramatis dan penuh gaya, membuat suasana tegang menjadi lebih hidup. Meskipun tampak tidak serius, Meiko sebenarnya bekerja keras dan kerap menyembunyikan rasa cemas melalui humor dan komentar-komentarnya yang ringan. Dalam berbagai momen di kantor, ia menjadi sosok yang membuat situasi terasa lebih hidup melalui ekspresinya yang spontan dan jenaka. Ketika akhirnya terkena PHK, sisi manusiawinya terlihat jelas. Sedih, kaget, dan merasa seperti tokoh dalam adegan penutup sebuah drama. Dalam momen perpisahan, Meiko tetap menjaga sikap dengan berpamitan baik-baik dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh perusahaan. Meiko hadir sebagai gambar pekerja muda yang penuh perasaan, emosional, namun tulus dalam membawa kehangatan bagi lingkungan kerjanya. Halo semua, perkenalkan aku Henis Retriandiakti Soadila dengan NIM 23041367677. Di sini aku digambarkan sebagai seorang karyawan muda yang memiliki sifat dasar penakut dan mudah cemas. Nah, meskipun dinilai oleh seniornya yaitu Ataya sebagai pekerja yang lambat, tapi Rian ini dianggap sebagai bawahan yang penurut. Nah, rasa cemasnya ini seringkali terekspresikan secara verbal dalam situasi genting, seperti saat ia panik mengajak untuk kabur atau ketika ia membandingkan ketegangan kantor dengan momen menunggu nilai semester.
Nah, selain itu, Rian juga cenderung merespon kritik dengan cara yang canggung. Biasanya nih lewat tawa kering yang muncul otomatis setiap kali ia ditegur. Nah, di sini bukannya dia membela diri, dia justru malah makin bingung dan akhirnya mengiyakan semua omongan atasannya. Ataya merupakan sosok senior yang sangat tenang, pendiam, dan sangat observatif. Ia jarang berbicara, tetapi ketika berbicara, perkataannya selalu singkat, padat, dan tepat sasaran. Kehadirannya membawa keseimbangan dalam tim, karena mampu melihat masalah secara objektif dan tidak terpengaruh drama maupun kepanikan rekan-rekannya. Dalam menghadapi krisis perusahaan, Ataya menjadi acuan Sinta untuk mendapatkan penilaian yang jujur dan berbasis fakta. Ia tidak melebih-lebihkan situasi dan tidak pula menutupi kekurangan orang lain, sesuatu yang membuatnya sangat dipercaya oleh atasan. Sebagai pekerja senior, Ataya lebih mengandalkan pengalaman dan ketenangan dalam mengambil tindakan. Ia tidak bereaksi berlebihan dan tidak mudah goyah, bahkan ketika rekan-rekannya panik menghadapi isu PHK. Posisi uniknya sebagai figur tenang membuatnya sering berperan sebagai penstabil suasana. Ia bukan tokoh utama yang banyak berbicara, tetapi justru dialah yang membuat alur cerita tetap realistis dan profesional.